Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang bersyukur kehadirat-Mu yang kudus, mensyukuri semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, khususnya pada malam yang lalu Tuhan sudah menolong memberkati kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dan selamat dari tempat tidur. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam lamanya. Terima kasih juga atas hari ini, hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan mengambil tempat di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami datang bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita untuk pagi ini, saya pilih dari kitab Amsal pasal 16, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema renungan kita pada hari ini ialah hidup bahagia dengan hikmat. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah memburu dan memperebutkan emas. Tidak jarang karena emas terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Emas dipandang manusia sebagai benda yang agung dan mulia. Makanya emas disebut logam mulia. Karena begitu besarnya pengaruh emas dalam kehidupan manusia, sehingga ungkapan berbahasa pun mengagungkan emas. Coba simak ungkapan-ungkapan berikut. Saman keemasan, kesempatan emas, kaidah emas, suara emas, jembatan emas, pernikahan emas, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Kita pun gemar memakai perhiasan emas. Ada kalung emas, giwang emas, anting-anting emas, cincin emas, kancing emas, ikat pinggang emas, arloji emas, pulpen emas, bingkai kacamata emas, bahkan juga gigi emas. Sebetulnya tidak salah apa-apa bila kita memiliki emas. Emas pun adalah ciptaan Tuhan yang perlu kita hargai dan manfaatkan. Yang menjadi persoalan ialah mengapa kita begitu mengagungkan logam yang satu ini,
baik bendanya maupun warnanya. Kalau dipikir, apa perlunya kita begitu mengagungkan emas? Betulkah warna emas lebih indah dari warna lain? Betulkah emas merupakan logam yang paling mulia? Apakah kita merasa menjadi mulia kalau memakai emas? Bukankah ada banyak hal lain dalam hidup ini yang jauh lebih mulia daripada emas? Penulis kitab Amsal mengatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Tuhan Yesus pun tidak menyuruh kita berjalan dengan logam mulia, melainkan Dia menyuruh kita hidup dengan perilaku mulia. Dia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Namun kenyataannya lain. Kita cenderung lebih ingin mempunyai emas daripada mempunyai hikmat. Kecenderungan banyak orang lebih menggemari logam mulia daripada perilaku mulia. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa hikmat lebih berharga daripada emas? Karena hikmat membawa kita pada kehidupan yang berbahagia. Hidup kita lebih berarti dan lebih berguna. Emas, betapapun bagusnya, tentu tidak dapat melakukan hal seperti itu. Ingat doa Salomo menjelang ia naik tahta menjadi Raja Israel. Salomo hanya meminta satu hal kepada Allah, yaitu hikmat. Luar biasa. Salomo hanya meminta hikmat, namun Allah memberikan juga kekayaan dan kemuliaan. Dengan hikmat dari Allah, Salomo mampu menjadi raja yang adil di tengah rakyatnya. Apakah hikmat? Secara sederhana, hikmat berarti bisa membuat pertimbangan yang baik, bisa membuat keputusan yang tepat, tahu diri, tenggang rasa, bisa mengendalikan diri, bisa menghargai orang lain. Secara teoritis, memiliki hikmat berarti mengetahui apa yang baik dan melakukannya, mengetahui apa yang jahat dan menjauhinya. Semua orang perlu belajar untuk memiliki hikmat atau bijaksana dalam segala hal. Makin bertambah umur, makin perlu kita bertambah bijak. Makin besar tanggung jawab, makin besar pula kebutuhan untuk bersifat bijak. Seorang pelajar atau mahasiswa perlu mengatur waktu, apalagi seorang guru atau dosen. Untuk mendidik balita, kita perlu bijak. Untuk merawat lansia, juga perlu bijak. Setiap orang perlu belajar dan memiliki sifat bijak. Mengapa? Karena pelajaran hikmat atau kebijaksanaan tidak diajarkan di sekolah. Tidak ada fakultas hikmat, karena tidak ada yang bisa jadi dosen. Kalau demikian, siapa yang bisa mengajar? Hanya Tuhan saja. Dialah pemilik tunggal hikmat. Rasul Yakobus menulis, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Yakobus 1 ayat 5. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan hikmat kita menyadari bahwa hidup dengan segala titipannya, seperti keluarga, pekerjaan, harta benda, sahabat, dan lainnya, bukanlah milik kita selama-lamanya. Hidup itu belajar. Selama Tuhan masih memberi hidup, selama itu kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Belajar rupa-rupa hal setiap hari. Sebab itu pengarang kitab Mazmur 119 berkali-kali memohon, Tuhan, ajarlah aku. Dari proses belajar itulah kita belajar menghargai hidup, menghargai hari, menghargai minggu, bulan, tahun yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan kita menjalaninya dengan bijaksana. Amin. Bapak, Ibu, saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Kami mengaku kami belum memiliki hikmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kami bermohon, karuniakanlah kepada kami hikmat, supaya kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, supaya kami bisa menikmati hidup yang berbahagia di dalam dunia. Tuhan, tuntunlah kami semua sepanjang hari ini. Karuniakanlah kepada kami kesehatan yang baik dan kekuatan iman. Kiranya kami tetap kuat untuk bekerja dan tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena masalah-masalah di dalam keluarga. Tuhan, tolonglah mereka semua. Berikanlah pemulihan kepada yang sakit. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul. Tuhan, inilah doa kami. Berkenanlah kiranya Tuhan mendengarkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara, demikianlah renungan pagi pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.